Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusran, NIM 120130179, Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kamus kosakata sinyal dan sistem. Di sini saya telah melanjutkan 5 kosakata yang telah saya buat pada minggu kemarin, yang berisikan pertama yaitu sinusoidal, sinyal kontinu, sampling, transformasi Fourier, dan impuls. Baiklah, di sini yang pertama yaitu sinusoidal. Sinusoidal merupakan sinyal yang memiliki bentuk gelombang sinus dan kosinus. Dalam suatu rangkaian memiliki arus dan sumber tegangan yang berbentuk sinusoid yang disebut dengan rangkaian AC. Sinusoidal sangat penting dalam menganalisis rangkaian. Rumus yang digunakan dalam sinusoidal yaitu Vt sama dengan Vm sin Vt. Dengan keterangan Vm yaitu amplitudo dari sinusoidal, V sama dengan frekuensi, dan Vt yaitu argumen. Sinusoidal ditemukan oleh Joseph Fourier, seorang ahli matematika yang berasal dari Prancis, yang ditemukan pada tahun 1822. Dia menemukan bahwa gelombang sinusoidal dapat digunakan untuk membentuk suatu gelombang periodik, termasuk gelombang persegi. Dia menggunakan penemuan ini sebagai alat untuk menganalisis gelombang dan aliran panas. Analisis ini sering digunakan dalam pengolahan sinyal dan analisis statik seri waktu. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada sinyal kontinu. Sinyal kontinu merupakan suatu sinyal yang dikatakan sebagai sinyal kontinu atau sinyal analog. Ketika memiliki sinyal pada suatu saat, sinyal merupakan sinyal yang bersifat real untuk semua variabel. Dalam kehidupan sekarang, pengolahan sinyal sangat bermanfaat dalam berbagai bidang, yaitu bidang teknologi komunikasi, yaitu pada HP, handphone, dan sistem telekomunikasi berbasis listrik PLN. Kemudian dalam bidang kedokteran yaitu sensor pada gambar untuk dapat menganalisis berbagai penyakit. Dalam militer yaitu mengirim sinyal radar pesawat. Selanjutnya yang ketiga yaitu sampling. Sampling yaitu pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah merupakan proses pemecahan sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. Menggunakan proses yang umum, penggunaan proses yang umum adalah konversi analog ke digital dari sinyal suara. Proses memecahkan gelombang suara menjadi interval diperpanjang sumbu waktu yang menghasilkan urutan sinyal, sehingga nilai-nilai dalam sumbu waktu dikonversikan dari kontinu. Dari nilai diskrit dengan besaran yang sesuai, sinyal simpel dikenal sebagai post amplitudo nodule signal. Selama proses dalam interval waktu T yang ditentukan, amplitudo maksimal tunggal dipilih untuk mewakili seluruh interval. Jadi, alih-alih memiliki sinyal kontinu, proses pengembangan sinyal dalam amplitudo tunggal yang mewakili seluruh interval waktu. Namun demikian, tetap besarnya amplitudo adalah kontinu. Komponen sinyal yang menjalani proses ini dikenal sebagai sampler. Yang keempat yaitu transformasi Fourier. Transformasi Fourier dinamakan dari penemunya yaitu Joseph Fourier, sama dengan sinusoidal, adalah suatu transformasi integral yang menyatakan
sebuah fungsi dalam fungsi berbasis sinusoidal, yaitu sebuah fungsi sinusoidal penjumlahan dan atau integral dikalikan oleh beberapa koefisien. Ada banyak variasi yang berhubungan dekat dengan transformasi ini, tergantung jenis fungsi yang ditransformasikan. Ada beberapa pengertian mengenai definisi transformasi Fourier dari sebuah fungsi integrasi. Secara umum, transformasi Fourier didefinisikan sebagai rumus yang tertera pada layar. Selanjutnya yang terakhir yaitu impuls. Impuls merupakan suatu gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam selang waktu tertentu. Secara umum, penggunaan impuls dibutuhkan dalam menangani mekanika suatu benda yang tertekan oleh sebuah gaya dalam waktu yang sangat singkat atau sesaat, di mana dalam menggunakan hukum Newton dianggap kurang memadai. Impuls yaitu merupakan suatu perluasan dari hukum 2 Newton. Sama halnya juga dengan momentum. Maka dengan menggunakan teori hukum 2 Newton sehingga membuat kita sangat mudah untuk mendapatkan suatu rumus impuls dan momen. Impuls dirumuskan dengan F sama dengan M kali A. Dilanjutkan F sama dengan M dikali V per TF. T. F kali T sama dengan M kali VT dikali T sama dengan V kali M kali V. Sehingga V kali T sama dengan M dalam kurung VT dikurang V kali I sama dengan P. Dengan keterangan I sama dengan F kali T atau I sama dengan M kali VT dikurang V. I yaitu impuls, P sama dengan momen, F sama dengan gaya, T sama dengan waktu, M massa, dan V kecepatan. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.